Selamat datang di sesi review Dex Capital bareng aku Rio, yang mana pada kesempatan kali ini aku akan mereview sebuah project asal Indonesia yang bernama VC Gamers dengan tokennya yang berkode VCG. Di sini aku udah buat resume atau ringkasan tentang project VC Gamers itu sendiri. Langsung aja kita mulai. Adapun topik bahasan yang akan aku bahas adalah penjelasan project, roadmap, tim, developer, dan community, harga dan market cap terkini, kekurangan dan kelebihan dari project tersebut, kesimpulan dan informasi tambahan. Oh iya, sebelum aku melanjutin video ini, bagi kamu yang suka video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya satu kali aja. Dan bagi kamu yang ada kritik atau saran, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Disclaimer, investasi cryptocurrency bersifat fluktuatif dan berisiko tinggi. Video ini bukan merupakan nasihat keuangan. Video ini merupakan sarana berbagi informasi yang bersifat edukatif. Disclaimer, investasi cryptocurrency bersifat fluktuatif dan berisiko tinggi. Video ini bukan merupakan nasihat keuangan. Video ini merupakan sarana berbagi informasi yang bersifat edukatif. Dimohon untuk melakukan riset mandiri sebelum berinvestasi. Oke, langsung saja kita mulai tentang VC Gamers. Project utama VC Gamers adalah menghubungkan gamers untuk saling berinteraksi, baik berupa jual beli. Selain platform marketplace untuk produk digital, VC Gamers juga merilis sebuah token yang bernama VCG yang memiliki fungsi sebagai mata uang di platform cryptocurrency-nya itu sendiri. Salah satu keuntungan menjadi investor VC Gamers adalah kita bisa melakukan staking atau deposit yang memberikan keuntungan berupa BUSD atau stablecoin dengan APR atau keuntungan 14 hingga 25%. Nah, ini 25% adalah APR terbesarnya ya. Di sini aku menyoroti sebuah poin penting bahwa reward BUSD itu sendiri merupakan stablecoin yang artinya hasil reward staking VC Gamers berupa BUSD akan membuat penjualan token semakin lebih sedikit. Jadi orang-orang akan lebih banyak melakukan staking dan ini sebuah nilai lebih menurutku. Selanjutnya ada project Swap and Bridge yang masih proses coming soon. Ada NFT Launchpad yang masih coming soon juga. Ada NFT Marketplace yang masih coming soon. Dan terakhir nih, ada project yang paling unik menurutku, yaitu Runverse. Di mana Runverse ini merupakan metaverse yang segera dikembangkan oleh VCG berupa di mana Runverse ini merupakan sebuah metaverse yang dikolaborasikan dengan virtual reality yang mempunyai adaptasi khusus ya. Aku sendiri belum tahu seperti apa Runverse ini, cuma kalau kita lihat metaverse-nya cukup luas ya. Ini pun masih dalam tahap pengembangan. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa kita bisa melakukan bid atau pelelangan di sini menggunakan token VCG sebagai mata uangnya. Selanjutnya aku akan membahas tentang roadmap. Saat ini kita sedang berada di fase 3 dengan progres 85% menuju ke fase 4 dengan progres 35%. Saat ini VC Gamers sedang aktif melakukan community event. Nah, salah satu community eventnya yaitu airdrop. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa VCG atau VC Gamers sedang melakukan airdrop senilai 40.000 VC Gamers.
Dan airdrop ini akan berakhir pada 10 Juni 2022 dengan distribusi pada tanggal 17 Juni 2022. Teman-teman bisa memenangkan sampai 8.700 PC Gamers sebagai top referral ya. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk bergabung dengan untuk mengikuti airdrop PC Gamers, teman-teman bisa kunjungi link di deskripsi ya. Selanjutnya, aku akan bahas tentang tim developer dan community-nya. Pertama, kita lihat dulu dari timnya. Nah, di sini timnya tidak bersifat anonim ya, atau sudah dogset. Di sini teman-teman bisa lihat masing-masing timnya. Dan sudah ada LinkedIn dan sudah tersedia LinkedIn-nya. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana sih background dari para developer itu sendiri. Selanjutnya, gimana tentang community-nya? Oke, kita bisa cek PC Gamers tentang community globalnya. Di sini community global ada 124.000 member dan itu aktif semua dalam chat. Chatnya pun kalau teman-teman baca itu nggak ada yang bersifat negatif. Semuanya diskusi dengan ramah. Sini. Untuk komunitas Indo, jumlahkan anggota 17.000 member. Dan sama seperti sebelumnya, di sini komunitas Indonya aktif melakukan diskusi yang sehat. Nggak ada diskusi dengan vibe negatif ya. Selanjutnya, harga dan market cap. Oke, selanjutnya aku akan bahas tentang harga dan market cap. Saat video ini dibuat tanggal 25 Mei 2022, market cap dari PC Gamers itu senilai $5 juta dengan harga per tokennya $0,05. Nah, berapa jauh sih harga PC Gamers itu sendiri dari harga launchingnya atau dari harga presale-nya? Di sini aku udah ada link sale-nya. Teman-teman bisa lihat bahwa rate presale atau harga presale itu 1 BNB mendapatkan 17.000 PC Gamers. Dan gimana kalau sekarang? Sekarang kalau teman-teman membeli 1 BNB PC Gamers, maka teman-teman akan mendapatkan 5.700. Atau kalau teman-teman hitung, $17.500 dibagi dengan 5.700, kurang lebih sekitar 3 kali lipat atau sekitar 300% dari harga presale-nya. Di sini teman-teman juga bisa melihat bahwa transaksi hariannya cukup ramai ya, hampir nggak pernah sepi. Selalu ada transaksi, bahkan transaksi yang baru saja terjadi itu sekitar $1.000 lebih. Selanjutnya, aku akan membahas kekurangan dan kelebihan dari PC Gamers. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa PC Gamers itu punya target marketnya sendiri, dari mulai gamers ataupun non-gamers yang sekedar membutuhkan layanan payment untuk entertainment ya. Jadi secara singkat bahwa kita bisa bilang PC Gamers ini adalah Tokopedia yang menjual, kita bisa menyebut bahwa PC Gamers ini mungkin mirip Tokopedia yang menjual produk digital.
yang tentunya dengan harga yang lebih murah dibandingkan platform yang lain. Kelebihan kedua, VC Gamers menyediakan staking berupa reward dengan APR 14-25%, yang mana rewardnya berbentuk BUSD, dan menurut aku reward BUSD itu sendiri merupakan nilai lebih ya dari suatu project, karena reward BUSD itu dapat menjaga harga dari token utamanya. Selanjutnya, kelebihan dari VC Gamers adalah komunitasnya aktif, melakukan diskusi, dan juga memiliki vibe yang positif. Nggak ada saling hujat ataupun nggak ada yang menebarkan berita bohong. Dan juga nggak ada yang menyebarkan atau berita bohong. Kelebihan yang selanjutnya adalah harga produk yang dijual pada platform VC Gamers itu bersaing dengan marketplace lainnya. Di sini teman-teman bahkan bisa melihat kalau teman-teman membandingkan dengan platform yang lain, teman-teman akan mendapatkan selisih harga yang lebih murah. Selain harga yang lebih murah, teman-teman bisa mendapatkan berbagai banyak macam produk digital. Bisa dibilang kalau produk digital yang tersedia di VC Gamers ini lengkap ya. Tapi VC Gamers ini punya kekurangan. Di sini mungkin aku hanya melampirkan sedikit kekurangan yang aku sampaikan, yaitu adanya tax fee sebesar 12%. Jadi tax fee ini, jadi apabila teman-teman membeli VC Gamers, apabila teman-teman membeli token VC Gamers di PancakeSwap atau di DEX, teman-teman akan mendapatkan potongan sekitar 6%, dan kalau teman-teman menjual, teman-teman juga akan terkena potongan sebesar 6%. Tapi ini bukanlah kekurangan yang major ya menurutku, karena tax fee ini masih bisa diakali dengan cara bertransaksi di CEX atau di Indodax. Saat ini VC Gamers sudah terdaftar di Indodax. Nah, VC Gamers sudah terdaftar di Indodax dengan harga sekitar 0,055 rupiah dengan pairing USDT ataupun pairing rupiah. Kesimpulannya, aku sendiri memberikan skor untuk VC Gamers sebesar 9/10 dengan kondisi use case, project yang masih terus berkembang, harga yang masih murah, dan komunitas yang aktif sebagai bahan pertimbanganku. Aku sendiri memasukkan juga VC Gamers sebagai salah satu portofolioku dengan tujuan untuk investasi jangka panjang ataupun scalping ya. Dan terakhir, sebagai catatan, tiap orang memiliki planning investasi yang berbeda-beda. Pastikan teman-teman sudah memiliki plan investasi sendiri.